Tapi kedepannya jangan ke WA lagi ya, soalnya Iya, Ibu, karena kalau kan ke baru WA, besok besok ngurus ke Pustikomnya. Itu katanya teman-teman sih emang sebentar aja sih Bu ngurusnya dan langsung bisa digunain MS Teamnya gitu. oh Ais yang WA ya. Saya Iya, saya suka udah WA lupa Ibu. kalau bahas WA. Oke oke. Baik, Ibu. Saya Ya. izin untuk tugas ini berarti saya kirim ke WA Ibu dulu ya. Nanti kalau udah bisa MS Teamnya saya submit juga di MS Teamnya gitu ya. Ya, tapi akan terhitung telat sih, nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Makasih ya eh Ibu. ya. Karena pada dasarnya inti dari perkuliahan ini adalah apa ya, memotivasi kalian untuk cepat SPS saja kan. Penilaiannya juga merupakan penilaian yang keluar dari nilai SPS gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya siapa yang mengumpulkan tugas itu hanya kesadaran sendiri. Kalau memang mau saya komen, mau saya berikan saran, berarti kan harus dikumpulkan ya. Jadi bagi yang tidak mengumpulkan, menurut saya ya, oh iya, masukan. Kalau menunggu pembimbing saja mungkin pembimbingnya barangkali sibuk gitu ya. Susah menyesuaikan jadwal dengan jadwal yang ada di sekolah juga. Oke, dari yang sudah mengumpulkan itu akan saya komentari satu-satu. Coba ya, sebentar. Kalau untuk yang belum nih, alasannya apa? Kenapa belum mengumpulkan? Apakah memang judulnya belum fix atau bagaimana? Apa alasannya? Misal nih, Rizka belum mengumpulkan. Nah, dia belum. Izin Bu, Hanifa juga izin belum. menjawab Bu. Ah ya, Rangga, Iya apa? Ibu. Kenapa alasannya? Ini saya baru banget ngumpulin tadi Bu. Jadi saya kan ganti judulnya ya Bu. Sebentar, saya Oh, ganti judul. ya Jadinya apa, saya Rangga? ganti judul kemarin kan apa namanya kemarin itu efektivitas dari si apa namanya Discovery terus juga apa namanya dan bentar, dalam meningkatkan berbantuan apa namanya berbantuan GeoGebra dalam materi Iya, geometri iya. gitu kan itu ya Bu. Nah itu saya udah kirim juga Mm-mm. ke tim saya, udah saya kumpulkan tapi belum apa ya outline-nya belum semuanya kerjakan gitu Bu. Jadi masih nyari-nyari yang memperkuat latar belakangnya gitu Bu. Judulnya sudah Oh udah diganti juga ya. udah Jadinya apa? diganti. Jadinya judulnya itu bentar ya, Bu. Saya langsung tampilkan aja bagaimana Bu? Oh, ntar sebutkan aja dulu. Oh, sebutkan Ganti dulu aja. judulnya. Judulnya itu efektivitas dari apa namanya mode pembelajaran cooperative learning tipe Teams tipe Teams Games Turnamen berbantuan media pembelajaran Bluecat terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 9 SMP. Nggak jadi pakai GeoGebra berarti. Nah, iya Ibu. Jadi saya nyoba kayak pakai aplikasi lain gitu ya, berbantuan aplikasi lain gitu dan karena Oke, oke, kan oke. saya nggak nemu pembelajaran yang saya aduh kayaknya apa ya yang cocok selain discovery gitu saya nggak pikiran lain. Nah kebetulan saya nemu cooperative learning tapi berbasis game dan turnamen gitu kan. Nah, kalau misalnya saya pakai GeoGebra, saya maksa pakai GeoGebra nggak masuk gitu bersama pembelajarannya, jadi saya cari aplikasi lain gitu, media pembelajaran lain. Oh, baik. Nanti kita coba bahas ya kalau waktunya cukup. Karena Oke siap ibu. beberapa yang sudah saya baca itu ada sekitar 7 kalau saya tidak salah. Kalau Oke masih siap ada ibu. waktu Oke, nanti siap. kita bahas. Nah, terus Oke, terima eh, kasih ibu. kemarin kalau saya tidak salah Bu Pipit itu sudah nge-share surat tugas pembimbing di grup. Apakah mahasiswa sekalian sudah dapat surat tugasnya atau bagaimana? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya. Sudah Berarti Ibu. fix seperti yang saya bilang kemarin, saya share sebelumnya. Ibu maaf, tapi saya beda Bu. Oh Gimana beda. Bu? Eh, Iya Ibu. siapa jadinya? Di 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 surat tampilan surat tugasnya, tugasnya? di surat tugas itu Bu Kori DP satunya, DP 2-nya Bu Ola. Sedangkan yang waktu itu Ibu share itu kan DP satunya Pak Lukman ini. Terus DP 2-nya Bu Ola. Oke. Nah saya Oke. udah ngechat Bu Kori tapi belum dibalas. Mungkin nanti saya chat lagi.
Iya, Bu Kori juga ngechat di WA karena beliau memang belum dapat surat tugasnya secara langsung kalau Hmm. kita sebagai dosen ya. Jadi surat tugasnya ya baru gabungan kayak gitu. Makanya kita belum melakukan pembimbingan ke mahasiswa juga gitu. Nah, kalau sudah tahu siapa pembimbingnya, surat tugasnya juga sudah ada kan. Jadi ketika menemui pembimbing, kalian bisa bawa surat tugas itu, saya mau konsultasi judul misalnya ya, kapan bisanya gitu. Oke, sebelum saya bahas juga tentang ini, saya mau tanya dulu, kalian sudah dapat akun Turnitin belum? Belum ya, Belum untuk Ibu? ngecek plagiasi. Belum, Ibu. Tapi pas seminar matematika bukan yang pernah di-share ya? Ada yang ingat nggak? Iya, Patian ya? Punya Patian nggak sih? Iya. Jadi kasih Nah, akses jadi, latihan waktu oh, itu. kalau sudah ada, berarti pakai yang itu saja. Jadi nanti kalau bisa tuh setiap bab yang kita buat, yang kalian buat nanti ya, itu sudah dicek Turnitinnya. Jadi nanti jangan sampai sudah selesai sampai bab 3 ternyata plagiasinya terdetek 50% misalnya seperti itu ya. Nah, itu nggak bakal bisa ini. Saya nggak tahu ya kalau di sini dari SPS atau ujian akhir yang dicek. Harusnya sih dari SPS sudah dicek ya. Belum dapat informasinya ya. Tapi untuk jaga-jaga, nanti kalian coba cek lagi apakah akun Turnitinnya sudah ini apa belum sudah apa namanya aktif atau belum. Kalau misalnya sudah aktif, jadi dimulai dari buat proposal bab satu itu nanti silahkan dicek Turnitinnya. Misalnya selesai bab satu cek plagiasinya berapa persen, kemudian bab 2 berapa persen, dan seterusnya secara keseluruhan ya, berapa persen, seperti itu. Supaya nanti tidak repot-repot di bagian akhir. Karena misalnya walaupun SPS tidak dicek plagiasinya berapa, tapi di akhir nanti itu pasti akan dicek berapa persen plagiasinya, supaya tidak repot ya. Oke, ini saya bahas sesuai dengan eh, ini ya, urutan siapa yang duluan ngumpulin sepertinya nih, yang paling atas kalau di tampilan saya. Eh, Mudah-mudahan untuk yang lainnya juga bisa menyimak ya, bagi yang belum bisa berkomentar atau berpartisipasi untuk buka kamera, bisa menyimak dan mengambil apa namanya pelajaran dari apa yang sudah dibuat oleh teman-temannya di sini. Karena saya belum bisa komentar seluruhnya ya. Ada yang baru mengumpulkan juga soalnya. Nah, ini punya Salsabila Permaswari. Sudah terlihat orangnya ada tidak? Ada, Ibu. Ada ya, Salsabila. Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis website pada materi lingkaran kelas pas 11 SMA. Nah, apa namanya? Saya tidak membatasi eh, yang akan bertanya atau berkomentar itu cuma Salsabila ya. Jadi boleh yang lain yang mau bertanya silakan. Misalnya Vanes mau berkomentar terhadap apa outline-nya Salsabila ya silahkan. Nah ini dari yang saya baca sekilas. Eh, oke untuk judulnya. Salsa sudah ketemu sama pembimbingnya. Belum, Ibu. Siapa nama pembimbingnya? Siapa pembimbingnya? Pak Aris, Ibu. Pak Aris sama? Pak Ari. Oh sama Pak Ari. Oke. Ini apa nih komentar saya? Nah, kalau ini memang berupa outline ya, jadi belum dibuat paragraf, tapi nanti kalau misalnya sudah jadi berupa paragraf latar belakangnya, jadi setiap paragraf itu baiknya didukung oleh teori gitu. Misalnya Sasa mengungkapkan ini nih untuk yang kedua nih ya. Nah, ini harus didukung oleh teori. Kalau merupakan suatu pernyataan yang sepertinya butuh dukungan seperti itu Salsa. Jadi tidak serta-merta Salsa cuman ngomong saja tapi nggak ada buktinya. Gitu ya, untuk yang lain Baik, Ibu. juga. Nah, kemudian di sini harus dikemukakan juga eh, kondisi idealnya seperti apa. Nah, setelah kita lihat ada apa ketidaksenjangan antara kondisi ideal dengan masalah, berarti kan ada sesuatu hal yang tidak beres itu kan yang harus diselesaikan. Nah, gitu. Dan masalah yang dimunculkan di latar belakang itu harus didukung oleh ini hasil observasi atau prapenelitian atau penelitian pendahuluan. Itu ya untuk melihat fakta di lapangan. Baik, Tambah Ibu. juga deh.
Nah, jadi secara garis besar itu isinya untuk latar belakang masalah. Nah, kemudian ini sebaiknya alur berpikirnya tidak bolak-balik agar gampang dipahami. Jadi maksudnya ketika di atas sudah menceritakan masalah nih bagian yang ini, nah baiknya tidak diulang lagi. Nanti bingung mau menggabungkan atau menghubungkan dengan yang mana. Gitu ya. Elsa. Jadi Baik, langsung Ibu. saja kalau menceritakan masalah, ya udah semuanya masalahnya di atas begitu. Jadi yang di bawah itu seperti membuat kesimpulan saja gitu dari apa yang sudah dijelaskan di atas. Gitu. Lalu berikutnya eh, dari sini harus diceritakan juga apa hal baru yang akan dikembangkan. Nah, apa yang akan dikembangkan yang menurut Salsa baru di sini dibandingkan dengan peneliti sebelumnya. Halo, Salsa. Iya, Ibu. Oh Apa yang iya, baru? karena kan menurut saya kan ini kan bakal saya sesuaiin sama kebutuhan anaknya juga. Pasti kan kebutuhan sekolah sama anaknya. Jadi saya bakal, jadi bakal kayak sesuai sama kebutuhan anaknya. Jadi menurut saya itu hal yang baru karena saya juga jarang menemukan yang tentang materi ini, Bu, materi lingkaran. Kebanyakan itu materinya materi persamaan gitu-gitu, Ibu. Hmm, jadi begini, untuk mengemukakan bahwa suatu hal yang baru itu, bahwa itu benar-benar baru, artinya kita harus punya pembanding ya, yang sudah dilakukan orang apa gitu kan ya, yang belum apa. Jadi kita mengisi kekosongan yang belum dilakukan oleh orang lain. Nah, artinya saya harus cerita dulu apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kemudian apa yang belum mereka lakukan. Nah, itu sebagai kebaruan atau novelty dari penelitian Sasa. Nah, kalau misalnya ini dibuat sebagai suatu kebaruan ya, bahwa media pembelajaran akan dibuat sesuai kebutuhan siswa. Saya yakin setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi ini tuh menurut saya ya belum bisa dijadikan sebagai suatu kebaruan. Nah, lalu untuk materi, misalnya materi lingkaran nih. Bisa nggak pastiin kalau misalnya materi lingkaran ini benar-benar belum pernah dibahas gitu. Atau kalau misalnya udah dibahas, kira-kira mereka membahasnya seperti apa. Bisa jadi kebaruan itu di website. Misalnya gini nih, mereka bahas lingkaran, tapi mereka nggak pakai website untuk menyajikan lingkarannya. Nah, itu bisa jadi seperti itu kebaruannya ya. Gitu, Salsa. Bisa dipahami tidak? Bisa, Ibu. Oke. Nah, berikutnya tentang pengusahaan masalah. Kalau pertanyaan penelitiannya seperti ini, bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis website pada materi lingkaran? Ini tuh masih terlalu umum. Jadi bisa jadi ketika orang baca, kalau bagaimana pengembangan, artinya kan dari awal menganalisis kebutuhan nih, sampai pada uji coba, itu bisa jadi seperti itu anggapan orang kalau tidak dirinci gitu ya. Jadi bagaimana proses pengembangan medianya diperjelas. Jadi pengembangannya itu sampai tahapan apa? Apakah sampai apa namanya melihat validitas ataukah sampai uji coba? Nah, ini harus diperjelas ya, Salsa. Misalnya bikin apa namanya di bawahnya eh, subnya misalnya ya, atau bagaimana apa namanya tahapan analisis atau bagaimana tahapan pengembangannya sampai di mana gitu harus dibatasi itu ya Ibu, kalau ini maaf. sudah ya Kalau gitu, saya juga pikirnya gitu kan, Bu. Tapi saya bingung di kalimatnya, Ibu. Kok kalimatnya gimana, Ibu, kira-kira? bagaimana pengembangan media pembelajaran Salsa maunya sampai di mana. Sampai itu kan saya bakal pakai tahapan 4D, Ibu. Berarti kan sampai uji coba, terus ada dapat feedback, nanti kan feedbacknya direvisi di produk aslinya, Ibu. Itu gimana, Ibu? Cuma sampai pengembangan ya berarti validitas. Iya, validitas habis itu direvisi. Berarti bisa jadi seperti ini Salsa jadi eh, apa namanya kan tahap 4D itu kan ada tahapan define ya bagaimana tahapan define-nya kemudian yang kedua bagaimana tahapan eh, apa define design lalu bagaimana tahapan develop-nya pada ini proses pengembangan media. Jadi terlihat tuh, oh yang dilihat hanya sampai pada tahap define saja.
Atau pilihannya begini, bagaimana validitas media pembelajaran berbasis website pada materi lingkaran. Artinya, tahapan-tahapan yang sebelumnya sudah dilakukan, tapi yang akan diteliti ini hanya sampai, sorry, ini belum dilakukan ya. Artinya, tahapan yang akan dilakukan itu hanya sampai pada tahap validitas saja gitu. Yang lainnya, setelah validitas itu tidak dilakukan. Itu Sasa. Jadi, bagaimana caranya? Yang ini tuh orang ketika baca, oh ngerti kalau itu tuh sama sampai pada tahap validitas saja gitu ya. Bisa seperti tadi, seperti yang saya sarankan, bagaimana validitas media pembelajaran atau bisa jadi eh, apa pertanyaan penelitiannya dirinci berdasarkan tahapan 4D-nya. Jadi terlihat sampai tahap develop saja, gitu ya. Baik, Diskusikan Ibu. dengan pembimbingnya juga. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Berarti Salsa belum ketemu pembimbing juga ya? Belum, Ibu. Oke. Nah, teori tentang pengembangan media pembelajaran interaktif, website, dan materi lingkaran. Nah, jadi pada dasarnya itu, untuk membuat tinjauan pustaka itu, sebenarnya kita harus lihat ke judul saja nih, misalnya kayak gini ya, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis website pada materi lingkaran. Ini kan ada kata pengembangan nih, lalu ada frasa media pembelajaran interaktif kan. Nah, jadi jelaskan dulu tentang pengembangan, lalu tentang media pembelajaran interaktif, lalu website, kemudian jelaskan juga tentang materi lingkaran. Nah, seperti itu. Sudah ada semuanya, Salsa? Nah, sebenarnya kan ini kan saya kan melanjutin yang dari metode penelitiannya, Ibu ya. Mm-mm. Tapi bedanya tuh di materinya. Nah, itu kayak saya ngambil per paragrafnya gitu sih, Bu. Jadi belum semua saya masukin di outline-nya. Oke. Tapi secara umum harusnya masuk yang ini ya, tentang Iya, pengembangan Ibu. media, website, dan materi lingkaran. Nah, lalu materi lingkarannya ini juga harus ada rasionalnya kenapa memilih materi lingkaran pada latar belakang. Oke, di bab 2 itu ada ini ya, eh, diagram, apa? Eh, apa namanya? Kerangka Ada, berpikir, ya, bukan? kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir sama satu lagi hipotesis kalau untuk penelitian eksperimen. Kalau ini kerangka berpikir, kalau dijadikan proposal, tidak cuma ini ya yang ditampilkan, tapi bagaimana menerangkan ini secara ringkas nih. Setelah itu baru ditampilkan. Baik, Itu Ibu. ya. Oke, untuk metodologi penelitian, apa yang saya komentari ini? Nah, teknik analisis datanya tentunya bukan R&D ini salsa R&D ini nama model pengembangannya. Jadi teknik analisis itu maksudnya adalah bagaimana cara kita menganalisa data yang sudah ada gitu. Misalnya data yang diperoleh dari kuesioner nih. Jadi kuesioner itu diapain? Misalnya dihitung persentasenya atau dihitung rata-ratanya atau bagaimana gitu. Lalu misalnya wawancara, data dari wawancara itu diapain? Pakai teknik apa? Cara mendeskripsinya atau menganalisisnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bukan modelnya yang dituliskan kembali ya. Baik, Ibu. Ini tentukan bulannya. Lalu kenapa menurut saya penting kalian membuat rencana seperti ini? Ini bulan, misalnya ya, bulan Januari saya mulai penelitian, misalnya seperti itu. Supaya tahu nih, apakah materi saya itu ada di bulan Januari itu atau tidak gitu ya. Atau di bulan Februari adanya, atau di bulan lain. Jadi jangan sampai kalian sudah mengembangkan apa suatu produk, tapi tidak bisa menguji coba. eh Kalau untuk S1 itu sampai uji coba kelas kecil sih ya. Jadi perlu ditentukan ya, ada tidak materinya muncul. Seperti itu. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk Salsa atau untuk yang lainnya yang mau bertanya silakan. Anes hari Ibu. ini siapa yang tidak hadir? Sebentar, Ibu. Ibu Triani tadi ngabarin dia sakit, jadi nggak bisa join Ibu, tapi saya lagi coba hubungin lagi. Oke. Oke, untuk Salsa ada pertanyaan?
Atau yang lain yang mau bertanya silakan. Iya Ibu, maaf Ibu. Saya eh, berarti kan misalnya nih saya mau bimbingan. Berarti kan saya kan berarti ngambil materi ini kan berarti setelah saya apa ya mengumpulkan data apa yang dibutuhkan siswanya. Nah, itu berarti nanti pas saya bimbingan itu saya udah bawa judul materinya apa belum ya, Bu? Apa saya gimana Ibu? Saya bingung, Bu. Nggak apa-apa, bawa aja judul. Boleh juga bawa cuman outline aja kayak ini nih. Siap Nah, Ibu. mana tahu pembimbingnya juga punya masukan lain kan, jadi diganti judulnya. Tapi kalau misalnya udah fix judulnya, minggu depannya bisa buat ini kan, bab satunya, kemudian bab dua, bab tiga. Kalau bimbingan dengan saya, biasanya saya minta per bab gitu, supaya lebih fokus. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya di sini kan cuman sifatnya ngasih masukan ya, tapi nanti keputusannya ada di pembimbing sama ya kamu sendiri gitu, salah saya. Oke, saya ini selanjutnya saya buka ini siapa nih? Bentar, Ibu sejauh ini yang belum hadir, Pamba Ibu yang belum ada. mana dia? Oh, ada ya. Oke, Debbie hadir? Halo, Debbie? Belum ada? Vanes, ada informasi tentang Debbie? Maaf, saya hadir Ibu. Oke, Tadi suaranya kurang ini. oke. Oh ya, sebelumnya saya mau nanya, kalian nggak apa-apa kan di review tulisannya seperti ini secara terang-terangan di depan orang banyak? Nggak Tidak apa-apa apa-apa Ibu. kah? Nggak apa ya? Malah buat ini Ibu, belajar. Oke. Mana tahu ada yang nggak mau diliatin kan? Takut dicontek judulnya begitu. Oke, ini untuk Debbie. Nah, minggu kemarin saya komen juga kan Debbie tentang judulnya. Saya tuh masih ragu apakah ini penelitian Ibu kuantitatif atau sebenarnya saya ingin revisi judul ya Ibu. Cuma saya kan belum nanya lagi ke dosen pembimbing. Jadi saya masih pakai judul yang lama Ibu. siapa dosen pembimbingnya? Bu Leni Ibu. Bu ini sama? Sama Bu Tiara. Bu ini pembimbing satu berarti ya? Iya Ibu. Oke, oke. Saya kasih masukan dulu aja ya. Nah, jadi eh, pertanyaan saya masih seperti kemarin sih tentang judulnya. Ini penelitian kuantika atau kuali atau PTK. Karena PTK itu judulnya mirip-mirip kayak gini juga. Tapi untuk apa peneliti pemula seperti kalian yang masih S1, PTK tidak diperkenankan. Yang diperkenankan itu adalah kalau sudah memiliki kelas sendiri. Atau Debbie sudah punya kelas sendiri? Belum Ibu, hanya yang dari PKM saja Ibu. Belum. Oke, kelas sendiri maksud saya itu bukan kelas PKM ya, karena PKM kan hanya beberapa waktu saja ya. Jadi PTK itu kan penelitiannya untuk meningkatkan kemampuan matematis juga, tapi apa ya peningkatannya itu dilihat per siklus gitu. Jadi untuk mahasiswa S1 belum boleh karena mereka belum paham betul eh, apa namanya kondisi di kelas itu seperti apa. Karena cuma numpang penelitian kan. Oke, jadi ini tidak bisa diarahkan ke penelitian tindakan kelas ya, Debbie ya. Kemudian kalau misalnya untuk penelitian kualitatif, ketika saya membaca latar belakangnya, itu saya belum melihat apa urgensi dari Debbie eh, mengamati penerapan pendekatan ini CRT ini untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis. Karena kan kalau pada penelitian kuali, kita kan nggak memberikan perlakuan. Jadi itu tuh cuman sebagai apa ya, observer seperti itu ya untuk penelitian kualitatif. Jadi tidak boleh ada perlakuan seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya penelitian kualitatif harusnya ada penjelasan tentang apa urgensi dari melihat
penerapan pendekatan CRT ini. Seperti itu, Debbie. Rencananya Debbie tuh awalnya mau mengarahkan penelitian ini kemana? Tadinya tentang ini sih Bu, apa penelitian tindakan kelas waktu awalnya ya tentang Hmm, bagaimana penerapan CRT ini dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa tentang bagaimana penerapannya seperti itu Ibu. nah, makanya saya bilang ini apa namanya mirip-mirip judul PTK ya. Tapi itu S1 belum bisa PTK. Dan kalau nggak bisa PTK, saya melihat ini lebih tepatnya ke penelitian kuantitatif. Karena kalau penelitian kualitatif, kalau saya baca latar belakangnya, saya tidak menemukan apa urgensi Debbie melakukan penelitian ini gitu. Ini kan cuma mengamati saja ya kan, berarti kan ya, Debbie, kalau penelitian kuali, Iya. harusnya begitu. Kalau kualitatif tuh kita sebagai observernya, kita sebagai instrumen ya secara langsung gitu. Nah, oke. Kemudian untuk teman-teman lainnya yang menggunakan PISA ini di proposalnya nanti, tolong gunakan data PISA yang terbaru ya, ada yang 2022. Kalau 2018 ini masih yang lama. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi nih. Oke, ini konteks tertentu yang dimaksud di sini apa, Debbie? Ibu maaf, share screen-nya belum turun ke bawah gitu Ibu. Oh, belum ya. Sekarang, Kalau di saya sih masih di halaman judul. kode yang lain gimana? Masih Bu, masih di Permas, judul Permas. Oh, masih di Permasuari. Sebentar ya, saya ini lagi. Kalau ini sudah kelihatan. Sudah Ibu. Nah, ini tadi yang saya maksud pakai data terbaru, lalu ini konteks tertentu, ini benar-benar harus dijelaskan ya, Debbie ya. Maksud konteks tertentu di sini apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain? Apa maksudnya, Debbie? Mereka Yang bagian uh, ini nih. ya Baik. maksudnya belum secara spesifik gitu Ibu. Oke. Kalau di sini kan rencana kan ingin yang tingkat SMP kelas 8 gitu. Oh, itu maksudnya konteks. Saya pikir bukan konteks ya tepatnya. Nanti coba pakai bahasa yang lain. Ini deh, Bi. Apa namanya? Ini yang saya bilang tadi. Belum terlihat urgensi dilakukan penelitian ini. Gitu ya. Latar belakangnya masih seperti latar belakang penelitian eksperimen. Nanti coba diskusikan sama dosen pembimbingnya ya. Kalau menurut saya begitu. Nah, ini juga nih. Nah, biasanya kalau untuk meningkatkan seperti ini, itu tuh pada penelitian PTK ya. Makanya saya bilang ini masih rancu nih, ini penelitian tindakan kelas kah, penelitian eksperimen kah, ataupun penelitian apa namanya kualitatif. Ini dipertegas lagi ya, Debbie ya. Kalau dari judul sih bisa ketiga-tiganya. Cuman untuk latar belakang masih terlihat seperti penelitian kuantitatif. Namun di kesimpulan akhir saya melihat ini seperti penelitian tindakan kelas gitu. Nah, kemudian di sini eh, Debbie bilang untuk mengatasi kesenjangan. Nah, kesenjangan yang mana yang dimaksud? Kalau kesenjangan itu saya pikir gini ya, Debbie ya. Eh, Misalnya gini nih, yang sudah dilakukan oleh orang lain apa ya? Yang sudah kita lakukan apa gitu. Bukan kesenjangan itu yang diatasi, tapi kesenjangan itu menjadi novelty dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi bukan untuk diatasi, tapi untuk melihat novelty-nya. Itu ya, itu gunanya kita
mereview lagi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, nah apa yang belum mereka lakukan, kemudian gapnya apa, itu yang akan menjadi novelty. Jadi itu kesenjangannya gitu ya. Jadi bisa dipahami? Baik, Ibu, mohon maaf, Ibu. Ini salah kata-kata saya. Oke, ini ini seperti tadi ya. Urgensinya belum terlihat, kemudian tujuan penelitiannya. Nah, urgensi melakukan penelitian juga yang saya komentari di sini nih. Jadi maksudnya tujuannya ini nih. Nah, tapi apa urgensinya melakukan penelitian ini gitu? Kalau hanya cuman sekedar mengamati. Mungkin itu tujuan secara eksplisitnya ya, tapi secara implisit harus diterangkan untuk ini tujuan implisitnya, tapi secara eksplisitnya juga belum terlihat nih dari apa yang Debbie buat gitu. Oke, berikutnya ini terkait tujuan tadi juga sebenarnya. Dewi buat di sini bahwa untuk siswa itu nanti dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi matematis melalui konteks budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya tadi kalau memang benar penelitiannya penelitian kualitatif, hmm, manfaat ini tidak akan dirasakan oleh siswa karena penelitian kualitatif itu tidak memberikan treatment apa-apa pada siswanya. Jadi eh, peneliti hanya sebagai observer di sana. Cuma mengamati saja bagaimana proses pembelajarannya, lalu diceritakan seperti itu. Ya, jadi masih banyak PR nih untuk Debbie. Diskusikan terlebih dahulu dengan pembimbingnya ya. Hmm, nih, metodologi. Oh, ini sudah cukup banyak, tinggal ditambahkan saja. Oh iya, untuk di bab 2 nanti atau kajian pustaka, untuk semuanya ini ya. Jadi di bab 2 itu bukan berupa kumpulan teori-teori saja ya. Misalnya kalian kutip ini, kutip dari Husna, misalnya kutip dari Untari, kutip dari Kemendikbud. Kemudian jadilah bab 2, bukan seperti itu. Tapi namanya juga ini kajian pustaka ya, atau tinjauan pustaka. Artinya harus ada kajian dari peneliti terhadap teori-teori yang disampaikan pada bab 2 tersebut, bukan kumpulan dari pustaka gitu ya. Jadi misalnya setelah dikemukakan teori-teorinya, baru eh, dikasih argumen di sini ya. Menurut peneliti bagaimana itu dan seterusnya nih. Kemudian untuk metodologi. Nah, metodologi. Oh ya, tadi mata kuliah metodologi penelitian, kalian pasti sudah pernah belajar tentang penelitian kualitatif juga kan ya? Sudah pernah diajarkan? Pasti sudah lah ya, Mas. Di metodologi belajar apa saja? Metodologi penelitian apa saja? Kualitatif, kuantitatif, PTK, R&D, Hmm. design Hmm. research. Oke, berarti sudah ya. Ya kayaknya itu aja sih, Bu. Nah, terkait yang saya tandai ini analisis kuantitatif sederhana. Nah, salah satu dari ciri penelitian kualitatif, eh, nilai-nilai atau angka-angkanya itu atau statistik yang digunakan memang berupa statistik yang sederhana. Jadi kalau misalnya di sini disebutkan bahwa analisisnya menggunakan kuantitatif sederhana, nah itu lebih mirip ke penelitian kualitatif sebenarnya. Jadi kalau untuk penelitian kualitatif eh, masih boleh ada angka-angka, tapi angka-angkanya itu adalah angka yang sederhana yang disajikan biasanya berupa persentase kayak gitu, berupa grafik atau gambar atau diagram. Nah, seperti itu ya. Jadi mm, kalau kuantitatif ada uji-uji yang lebih mendalam seperti uji T misalnya seperti itu sampai melihat endgame-nya nanti. Jadi tidak cuma sekedar kuantitatif sederhana. Kalau misalnya di sini dibuat, nah ini muncul lagi mixed method ya. Artinya sudah
banyak nih jenis penelitian yang ada di sini nih, di proposal ini, di offline ini. Nanti eh, coba dirumuskan dulu ya, Debbie ya, sebelum ketemu sama Bu Leni. Nanti Bu Leninya bingung, sebenarnya Debbie mau melakukan penelitian dengan jenis penelitian apa. Kalau dari tadi saya lihat udah empat, ada tiga ya, ada empat malah ya, empat. PTK, kuanti, kuali, sama mixed method. Mixed methodnya kan gabungan antara, kalau di sini antara kuanti sama kuali nih saya lihat. Gitu ya Debbie ya. Oke. Nah ini juga ada PTK nih di bawahnya. Nah nih ada banyak jenis penelitian yang ada di offline ini. Nanti coba dipertimbangkan lagi ya Debbie. Ini saya sarankan juga buatkan bulannya. Apalagi untuk penelitian eksperimen dan PTK ya. Kalau eksperimen sama PTK kan nanti kalian memang pada real condition gitu kan harus dilakukan penelitiannya. Jadi eh, kalau misalnya eh, kalau kalian target wisudanya kapan sih? Tahun depan berarti ya? Tahun depan di wisuda bulan apa? Wisuda di UNJ itu berapa kali? 2 kalau nggak salah Ibu. Dua di bulan apa saja? Di semester ganjil sama genap ya. Kalau di genap itu kalau yang sekarang kan Oktober ya Bu, September Oktober. Kalau yang ganjilnya kayaknya sekitar Maret deh Bu. Kalau nggak salah sih Bu. Mungkin Nah, teman-teman jadi ada yang tahu. dari itu penting sekali merencanakan waktu-waktu ini gitu. Karena kalau misalnya kalian gagal membuat rencana, sama juga merencanakan kegagalan. Nggak jadi nanti wisuda Maret. Jadi harus dipertimbangkan. Kalau misalnya mau wisuda Maret, kira-kira saya SPS-nya kapan, lalu ujian skripsinya kapan, penelitiannya kapan. Itu ya harus direncanakan dari sekarang. Dan ini juga terkait dengan materi yang akan diteliti di sekolah tersebut gitu. Jangan sampai ngambil materi tertentu ternyata munculnya bukan di tahun ini kayak gitu, atau kalian tahun depan ya, bukan di tahun depan, malah tahun atau di semester berikutnya gitu, jauh lebih lama. Gitu ya, itu yang harus dipertimbangkan. Oke, untuk Debbie yang mau ditanyakan atau Ibu, maaf izin bertanya, Ibu. Ini untuk jadi karena jujur, mohon maaf juga Ibu, saya juga ini kan ingin lagi, saya tahu juga kurangnya. Nanti kalau misalnya setelah diskusi dengan saya membuat itu tidak apa-apa Ibu. outline baru ini mempermudah kalian untuk bikin progres secara garis besar itu sudah ada kerangkanya mau ngapain nih gitu kayak latar belakang kalau misalnya seperti ini sudah dibuat sedikit-sedikit seperti ini kan tinggal nambahin-nambahin saja kan kemudian nambahin teori. Nah, jadi misalnya Debbie apa merasa aku dengan membuat outline lagi misalnya tidak lanjut ke proses berikutnya temuan ke-6 itu satu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih banyak Ibu. Saya mohon maaf saja apabila dari outline ini banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Untuk di awal juga begitu, Debbie ini sudah cukup bagus. Sudah dibuat latar belakangnya. Sampai apa namanya, kajian teorinya juga sudah diisi nih. Ya, oke ya, saya tutup dulu punya Debbie. Selanjutnya adalah punya Triani. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa download ya. Cuman yang bisa terdownload tadi cuman satu di awal punya Salsa. Jadinya saya kasih komentar saja. Karena untuk PDF tidak bisa dicoret-coret di sini.
Oke. Triani ada orangnya? Oh, yang sakit tadi ya? Memang tidak bisa hadir berarti Iya, ya? Ibu. Kanes? Iya, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Tapi tolong bilang ke siapa Triani kalau komentarnya sudah masuk ke Microsoft Teams. Baik, Ibu, nanti akan saya sampaikan. Oke, baik. Berikutnya punya Rena. Rena hadir tidak? Hadir Ibu. Oke. Nah, Rena, kalau saya lihat dari judul, ini masih sama seperti judul yang kemarin tidak, Rena? Untuk kata-katanya itu kemarin ada yang saya ubah Ibu di yang memfasilitasi itu. Kemarin kan saya untuk meningkatkan. Terus sekarang saya ubah jadi untuk memfasilitasi. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apa maksud memfasilitasi? Sebenarnya saya juga ini sih Bu untuk kata-katanya karena kan kalau untuk meningkatkan itu saya mikirnya di akhir berarti harus ada eh Eksperimen. eksperimen. Jadi saya mengubah kata-katanya jadi untuk memfasilitasi. Jadi maksudnya sebagai sarana aja Ibu untuk membantu anak muridnya itu meningkatkan pemahaman konsep. Ini ada sarananya e-modul gitu Ibu. Nah, sebenarnya kalau dibaca orang lain, mereka pasti mengira bahwa pada akhirnya modul ini dapat meningkatkan pemahaman konsep. Itu kan ya? Jadi sudah melakukan uji coba jadinya. Itu yang akan dipahami oleh orang lain. Jadi menurut saya nggak apa-apa nggak dibuat ini. Nih, ini buang saja. Jadi pengembangan e-modul interaktif pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk siswa kelas 8 SMP. Gitu ya. Oh, Namun oke. nanti silakan diskusikan sama pembimbingnya. Arena siapa pembimbingnya? Patian sama Bu Ola, Bu. Diskusikan dulu ya. Belum ketemu juga sama Pak Tian dan Bu Olah. Iya, belum Ibu. Oke. Oke. Berarti harusnya di minggu ini kalian itu sudah ketemu sama pembimbing masing-masing. Bagusnya. Karena di minggu depan itu kan tugasnya bab 1. Nah, kalau bisa tuh bab satunya memang sudah dirancang gitu. Sudah bagus gitu bab satunya untuk minggu depan. Karena latar belakang itu menurut saya adalah bagian yang susah untuk dibuat ya, untuk di apa namanya disusun. Jadi baiknya memang dari awal sudah fix judulnya supaya tidak bolak-balik lagi buat latar belakang. Karena kalau berubah masalahnya, berubah judulnya, nanti berubah lagi latar belakangnya kan. Teori-teori yang digunakan pasti berubah juga gitu. Nah, kemudian apa nih komentar saya di sini? Bagaimana mengubah yang abstrak menjadi nyata dengan modul ini, Debbie Rena? Iya, Ibu. Heeh. Kalau saya tuh mikirnya kemarin ini Bu, apa namanya dikasih contoh penerapan ke konteks nyatanya gitu loh Bu. Jadi siswa tuh lebih paham maksud dari konsep itu tuh apa begitu sih Bu. Em, oke. Sebetulnya kalau dilihat dari judul pengembangan modul interaktif ya, yang harus Debbie apa namanya kemukakan itu sebenarnya yang paling banyak itu adalah ini harusnya nih interaktifnya. Kenapa modulnya eh, bisa interaktif seperti itu? Kalau kita lihat masalahnya di sini adalah mengubah masalah konsep abstrak menjadi nyata, lalu apa kaitannya dengan yang interaktif ini? Gitu. Atau mungkin ada masalah yang akan sekarang kan Rena belum observasi ya di sekolahnya, juga belum bisa apa menyimpulkan masalahnya itu sebenarnya apa ya, gitu kan Rena. Tapi kalau misalnya nanti di sekolah ditemukan bahwa masalahnya itu memang siswa susah eh, mengubah konsep yang abstrak menjadi nyata, nah bolehlah dibuat seperti ini, tapi nanti tetap harus dikaitkan dengan judulnya, karena judulnya itu ini nih, modulnya interaktif. Nah, interaktifnya itu
Dibuat berbantuan apa, Rena? Berbantuannya ini sih Bu, kan membuat desainnya itu nanti di Canva. Jadi nanti siswa tuh bisa ikut masukin angka atau semacamnya gitu loh Bu dalam menemukan konsep. Makanya itu saya masukin interaktif di situ. Interaktif itu artinya nanti guru juga harus ini ya, bisa memberikan feedback kan? Iya, heeh, sama Harus feedback. dua arah gitu jadinya. Bisa seperti itu. Itu sedang saya coba gali lagi lebih dalam sih Bu, tapi katanya bisa di Canva. Nah, kalau misalnya ternyata tidak bisa ya, nanti bisa tambahkan di judulnya ini. Pengembangan modul interaktif berbantuan apa misalnya. Ada aplikasi tertentu yang kira-kira bisa membuat modulnya bisa interaktif gitu ya, dua arah pembelajarannya. Ya, Rena, Oke, Ibu. rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalahnya seperti ini, nomor satu kan bagaimana proses pengembangan ya. Proses pengembangan itu kan dimulai dari tahap analisis sampai ke tahap evaluasi kalau pada modelnya EDI gitu. Atau sampai pada tahap diseminasi kalau pada model 4D. Eh, Kalau ini, bagaimana proses pengembangan, sebenarnya sudah include semua kan, di awal sampai akhir gitu. Nah, kemudian bagaimana kelayakan, itu juga termasuk ke dalam bagaimana proses pengembangan. Nah, kalau pada 4D ataupun EDI, itu masuk pada tahap pengembangan. Kelayakan di sini maksudnya validasi ya. Iya, Ibu, hasil validasi. Oke, jadi itu maksudnya ya Rena ya, kalau misalnya mau di apa nah, jabarkan, mungkin penjabarannya itu berdasarkan tahapan dari model yang dipilih. Sama seperti komen saya ke siapa tadi tuh yang di awal. Itu ya. Berarti untuk yang nomor 2 itu nggak usah lagi ya, Bu ya? Tidak usah tumpang tindih dengan yang ini. Ini sebenarnya adalah subset dari yang ada di sini nih. Oke, Ibu. Oke, berikutnya masalah tujuan penelitian. Bukan tujuan penelitian, tinjauan pustaka ini maksudnya. Saya bertanya-tanya nih, ada dua orang yang saya temukan seperti ini. Kenapa teori konstruktivis perlu dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka, padahal pada judulnya itu tidak membahas tentang konstruktivis sama sekali. Kita punya alasan lain, coba saya dengarkan. Ada alasannya tidak, Rena? Sebenarnya kalau untuk tinjauan pustaka itu emang saya belum secara menyeluruh sih Bu, jadi emang belum mendalam banget. Harusnya ya itu tidak perlu dimasukkan ya Bu. Jadi harusnya tuh tentang kalau berpacu sama judul yang awal itu tentang pemahaman konsep. Pemahaman konsep? Tidak ada. Oh, ini harusnya Mm-mm, tidak ada di sini ya. iya. Oke, terus Pemahaman konsep terus juga tentang materi bilangan berpangkat dan akar itu belum masuk juga. oke. Tentang teori pengembangannya juga harus masuk di sini ya. Teori pengembangan, terus tentang eh, apa namanya nih, e-modul, ya. Iya, Ibu. E-modul, e-modul sama e-modul interaktif seperti apa itu definisinya. Harus dimasukkan di tinjauan pustaka. Kemudian kerangka pikir ya udah ini. Nah, untuk penelitian kuantitatif, kalau ini kan pengembangan ya. Kalau untuk kuanti nanti tambahkan hipotesis sama kerangka pikir juga harus masuk. Lalu tentang ini pembelajaran konvensional. Kan di eksperimen ada kelas konvensionalnya ya. Harusnya ada teori tentang kelas konvensional juga. Gitu. Oke, berikutnya ini sama seperti komentar yang tadi, buat bulannya ya, di bulan apa. Oke. Ada pertanyaan, Rena? Ini Ibu mengenai saya kan sebenarnya ambil materi ini tuh karena sebelumnya saya udah lihat dari kelas yang saya pegang di PKM itu mereka memang nilai
asesmen sumatifnya tuh rata-rata di bawah KTP ya Bu. Itu kan karena saya sudah melihat itu tuh bisa dijadikan sebagai penelitian pendahuluan atau saya tetap harus tunggu surat pengantar terus saya itu ulang ya Bu, observasi ulang gitu. Bisa asal ada buktinya. Kalau melihat saja tanpa bukti, misalnya tidak ada lembar observasi, tidak ada nilainya dari sekolah, misalnya itu tidak bisa, berarti kan mengada-ada nilai gitu. Ada buktinya, Rina? Nilainya ada. Ada Ibu, dokumen nilai siswanya ada. Oke, yang penting ada apa namanya buktinya, itu boleh digunakan. SMP-nya masih di SMP yang sama, SMP itu juga. Iya, sampai yang sama Ibu PKM saya. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti tetap harus membuat surat izin observasi lagi atau tidak ya Ibu? Kalau dengan data itu cukup, tidak apa-apa, tidak usah dibuat surat observasi karena memang sudah Oh, cukup kan datanya. Tapi kalau misalnya Debbie merasa itu belum cukup, perlu dilakukan observasi lebih lanjut, ya silakan buat surat observasi lagi, kemudian dilakukan observasi terkait dengan kebutuhan penelitian Debbie. Gitu. Debbie, Rena. iya. Oke, terima kasih Ini. Ibu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Selanjutnya, siapa ini? Rena sudah, lalu Haikal nih. Haikal masih ada? Ada Ibu. Ini yang saya baca Haikal di jam berapa tadi? Sekitar jam 3-an. Apakah ini yang terbaru? Sebentar saya baca dulu Ibu. Ubahnya di bagian mana? Oh iya, udah Ibu. Ubahnya Udah. itu sebelumnya aku udah masukin kayak sebenarnya sama ini waktu itu ngambil dari metode penelitian, terus kayak ada namanya, nah itu aku hapus. Kemudian aku tambahin lagi di latar belakangnya, aku tambahin Oke, oke. sedikit. Baik. Sama untuk dafpusnya, tinjauan pustakanya sebelumnya belum ditambahin, terus ini lebih baik. Oke, baik. Oh ya, terkait dengan apa observasi yang sudah dilakukan sebelum apa namanya surat pembimbingan keluar. Menurut saya itu tidak masalah ya. Saya dulu pengalaman waktu S3, itu malah saya sudah merancang penelitian saya dimulai dari semester 2. Nah, jadi saya selalu konsisten dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Misalnya ketika tugas yang diberikan itu misalnya untuk mata kuliah metode penelitian atau yang lain ya, tentang apa saja, misalnya mata kuliah apa ya, pengembangan instrumen misalnya. Karena saya mau meneliti tentang slow learner, jadi instrumen yang saya buat ya instrumen untuk slow learner. Kemudian pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif misalnya ya, karena saya dari awal sudah berpikiran mau penelitian yang kualitatif, ya saya mengajukan tugas ya tentang penelitian kualitatif untuk slow learner. Jadi ketika nanti sudah di semester akhir gitu sudah mau mengajukan apa proposal, ya sudah dengan apa tugas-tugas yang sudah saya kerjakan dulu itu, nah itu yang menjadi proposal penelitian saya gabung-gabungkan sampai instrumennya sudah siap gitu. Nah, begitu. Jadi menurut saya tidak masalah kalau misalnya memang sudah punya data pendukung sebelum eh, apa namanya dapat dosen pembimbing, tidak jadi masalah. Asal tempat penelitiannya masih sama dengan tempat penelitian dilakukannya observasi, begitu ya. Kalau Baik tidak Ibu. baru tidak relevan. Jadi untuk latar belakang, ini kok udah rapi? Tadi saya lihat belum rapi loh. Berarti ini yang Nah terbaru. iya, Oke. Hasil prapenelitian digugakan untuk mendukung masalah yang dikemukakan pada paragraf awal. Yang mana tadi ya? Berdasarkan. Kayaknya ada yang berubah nih di sini. Soalnya tadi saya lihat tuh ada hasil prapenelitiannya di sini iya Ibu. Jadi kayak di bagian ada akhir. kayak misalkan waktu kan aku ambil di SMP 78, jadi kayak tapi di lapangan SMP 78 tuh kurang lebih nggak sesuai gitu dengan kenyataan. Akhirnya ini kurang lebih
bahasnya tentang ini berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian gitu-gitu. Cuman yang sebelumnya aku revisi terus aku ganti kata-katanya. Oke. Jadi maksud saya itu gini ya Kak. Jangan diulang lagi gitu kalau misalnya hasil penelitiannya itu kan berupa masalah ya. Masalah diungkapkan di atas saja. Jadi semuanya tentang masalah, kemudian harapannya seperti apa. Nah, baru bagian terakhir ini adalah untuk memberikan rangkuman kalian mau ngapain gitu ya. Nah, ya ini udah nggak apa-apa seperti ini. Tuh, fokuskan materinya. Materinya apa? Nah, ini sebelumnya yang mungkin untuk yang pengen aku macam aku mau jadi lagi ibu dosen pembimbing aku. Nah, itu di awal pengennya memang sesuai apa namanya di lapangan ini ternyata siswanya tuh masih kurang entah di bagian aljabarnya, persamaannya atau di grafiknya bahkan. Nah, namun kendalanya itu di timeline penelitiannya sedang karena di SMP aku yang sedang ngajar ini 216 itu SPLDP di awal gitu di semester sekarang udah selesai bahkan sekarang udah masuk bangun ruang Udah. gitu. Nah, adanya pun di kelas 8 dia cuman PGL persamaan garis lurus. Meskipun apa semirip tapi kan nggak sama ya PGL kan cuma satu garis doang persamaan gitu. Jadi aku masih bingung nih kayaknya mau diganti jadi bisa ke bentuk aljabar atau enggak nanti statistika karena pas Haikal lihat di 216 pun ternyata mereka bentuk aljabar di bolak-balik masih ada beberapa yang nggak bisa ibu gitu. Oke, saya paham maksudnya. Jadi di latar belakang tidak apa-apa nanti prapenelitiannya materinya tidak sama dengan materi yang akan diteliti gitu ya. Kenapa saya bilang tidak apa-apa? Karena memang susah untuk menyamakannya gitu. Jadi bisa jadi kalian observasinya materi ini kemudian penelitiannya materi lain gitu kan. Misalnya observasinya pada saat PKM nih, penelitiannya mungkin di semester depannya gitu, bukan di tahun depannya kan, itu maksudnya. Jadi solusinya begini, eh kalau misalnya Haikal sudah punya target materi nih, tadi tentang apa? SPLDV ya. Iya ibu, target apa SPLDV? Bisa jadi untuk apa namanya prapenelitiannya bisa ambil materi yang prasyaratnya, kira-kira yang ada kaitan dengan SPLDV apa? Yang satu variabel bisa ya. Ya satu Jadi variabel. yang masih nyambung dengan eh, apa materi yang akan diteliti. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita mengobservasi masalah tentang yang satu variabel, kan masih relate nih. Ternyata kalau nggak bisa satu variabel, yang dua variabel juga bermasalah kayak gitu. Kecuali kalau misalnya yang satu membahas tentang latar belakangnya membahas tentang SPLDV atau tentang persamaan linear lainnya ya. Nah, kemudian ternyata materi yang dibahas itu adalah pada saat penelitian adalah materi peluang misalnya. Itu kan nggak nyambung sama sekali kan. Jadi ketika kalian bilang, oh apa namanya siswanya bermasalah di materi SPLDV nih, itu kan tentang aljabar tuh banyaknya. Nah, ternyata yang diselesaikan adalah masalah peluang seperti itu kan. Kalau saya itu menurut saya tidak nyambung gitu. Kalau bisa materi yang di prapenelitian itu masih inline lah dengan materi penelitiannya gitu ya. Karena kalau untuk menyamakan memang susah. Misalnya apa karena observasinya pada saat PKM misalnya kan kalau mau sama berarti kan tahun depannya lagi penelitiannya maunya kan semester depannya kan 6 bulan paling lama gitu maksudnya. Oke, Kak, untuk materi begitu. Berarti kalau Lalu mohon maaf ibu, eh, berarti kalau misalkan tadi kan kan nanti PKM selesai lalu tahun depan itu mulai lagi di semester 2. Berarti kalau misalkan bentuk aljabar atau enggak PGL itu masih bisa kan ya masuknya ibu? kan masih nyambung tuh. Oke, iya itu karena memang aku mikirnya itu doang antara dua materi itu jadinya. Oke, baik Oke. ibu. Nah, lalu terkait dengan novelty, kebaruannya apa? Kalau di sini saya belum lihat sih. Saya udah tahu kebaruannya apa, tapi belum dijelaskan seperti itu. Iya, belum aku terlalu tuliskan ibu untuk kebaruan.
Jadi kalau di UNJ ini mungkin hal yang baru gitu. Tapi kan kita harus melihat yang lebih luas kan. Misalnya eh, Haikal ini mungkin kebawahannya adalah kelas poin kalau untuk kelas UNJ. Tapi ternyata kalau dilihat lagi keluar, itu kelas poin ini udah dilakukan oleh beberapa orang gitu. Nah, jadi Haikal harus cari apa yang baru di sini gitu. Ya, Haikal. Yang kalau untuk S1 sebenarnya tidak dituntut baru banget. Maksudnya, oh ini harus benar-benar baru, tidak seperti itu. Jadi kebaruannya kalian hal kecil saja itu bisa jadi seperti itu ya untuk kebaruan. Tapi usahakan jangan hanya kebaruannya itu di sekolah yang berbeda, jangan seperti itu ya. Tapi ada sesuatu yang lain dari peneliti sebelumnya yang lebih urgen gitu, bukan cuma perbedaan sekolah saja. Oke, berikutnya ini apa nih? Rumusan masalah. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau penelitian eksperimen itu biasanya data kuantitatif dulu yang kita kemukakan, kemudian baru pembahasannya secara kualitatif. Itu sudah otomatis saja, tapi memang tidak sedalam yang kuali. Nah, kalau misalnya pertanyaan penelitiannya seperti ini, berarti Haikal mau berkualitatif dulu nih, lalu kuanti. Itu ya. Jadi, sebenarnya pertanyaan untuk yang penelitian eksperimen itu cukup ini saja, apakah terdapat pengaruh atau tidak, gitu. Nah, kemudian misalnya terdapat pengaruh, akan dilihat seberapa besar pengaruhnya pakai endgame. Itu ya, Haikal. Lalu kalau misalnya ini mau dibahas juga, ini tidak apa-apa. Bahas saja setelah pembahasan ini, pertanyaan penelitiannya terjawab, hipotesis diterima, seperti itu. Lalu bahaslah secara kualitatif. Itu. Bisa dipahami? Baik, bisa Ibu. MP. MP ini apa ya tadi? Oh, manfaat penelitian. Manfaat penelitian silahkan dibuat per poin saja. Lalu tinjauan pustakanya. Ini masih kumpulan teori-teori berarti ya, Haikal ya? Iya, masih Ibu. Ini cuma Hmm. ada 3 yang waktu itu aku cari utamanya di sini. Pertama itu untuk PBL, kedua untuk kelas poinnya sendiri, baru yang ketiganya keduanya. Kemampuan pemahaman KPM tadi apa? Kemampuan pemecahan masalah. Mana? Belum ada ya? Untuk Di kemampuan pemecahan masalahnya? di pertamanya hanya untuk PBL dan pemecahan masalahnya, Ibu. Oh, ini ya. Iya. Oke. Kalau bisa tuh kalau di bab 2 itu terpisah ya Kal. Antara apa namanya? Satu variabel dan variabel lainnya jangan disatukan teorinya. Jadi ya, kalau PBL ya PBL saja, kemudian kemampuan pemecahan masalah ya kemampuan pemecahan masalah saja. Gitu ya, supaya lebih dalam teorinya. Oke, kira-kira seperti ini nih yang masuk ke tinjauan pustaka nanti di bab 2 ya. Kemudian jadwal disesuaikan dengan jadwal sekolah. Atur timelinenya sedemikian rupa supaya lulusnya Iya, bulan. ini Berarti ini nggak jadi ini dong wisudanya ngasal, Ibu, bulan baru Maret. ngasal, Ibu. Oke. Kemudian hindari referensi dengan TT. TT Tanpa itu tahun. tahu maksudnya apa? Tanpa tahun ya betul. Sepertinya ini ada tahunnya nih, cuman karena masuk Mendeley tapi Mendeley-nya tidak apa ya pengaturannya tidak langsung otomatis begitu. Jadi diatur manual saja Mendeley-nya dulu, baru muncul tahunnya tuh. Ya, ini kan untuk yang lain juga seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Haikal dan teman-teman yang lain, silakan. Cukup? Kayaknya sejauh ini belum ada, Ibu. Oke. Oh, ini Ibu mungkin Apa? kalau misalkan ini kan pengambilan data. Tadi kan Ibu ngebahas tentang pengambilan data sebelum pun itu bisa. Nah, sekiranya tuh yang paling terakhir banget tuh data bisa dicantumkan tuh di bulan apa ya, Bu? Misalkan kita mulai di bulan Januari misalnya.
apakah misalkan yang di PKM ini ini kan sekarang September nih, itu, atau yang di bulan Oktobernya bisa aku pakai paling lambat. Itu. Tidak ada yang mempermasalahkan terkait data yang diambil ya kalau di seminar proposal. Jadi asal jangan lewat, mungkin menurut saya asal jangan lewat 5 tahunan lah, karena tentu saja dalam 5 tahun itu sudah banyak yang berubah gitu kondisi Oke. sekolahnya. Saya tuh waktu kuliah dulu ambil datanya dari tahun 2017, kemudian wisudanya tahun 2020. Oh, Baru mulai penelitiannya di tahun 2019. berarti ya bisa ini ya, bisa lama ya. Ya, selama ini tidak ada yang komplain sih selagi apa namanya kondisi di sekolahnya tidak berubah secara drastis gitu. Misalnya dari sekolah swasta kemudian jadi sekolah negeri, tentu saja apa banyak hal yang berubah di sekolahnya kan. Oke, ada lagi? Sekiranya mungkin baru itu saja ini. Cukup ya. Terima kasih Oke, banyak Ibu. sama-sama. Berikutnya Faisal. Faisal ada? Tidak ada orangnya? Kenapa nih? Ada? Hanes, ada informasi tentang Faisal? Tadi Faisal sempat ada kok Ibu. Cuman nggak ada kabar lagi kalau misalkan live dari Zoom ini. Oke. Baiklah. Kita lanjut saja ya. Gracia. Gracia ada? Ada Ibu. Gracia sama Aisyah ya? Oke, baik. Gracia, saya beri komentarnya di mana tadi? Oh, ini. Sudah terlihat outline proposal Gracia? Sudah Ibu. Sudah, oke. Ini tolong apa namanya aturan dalam penulisan kalimat diperhatikan seperti misalnya kata hubung itu tidak boleh dibuatkan huruf besar di awalnya gitu ya. Kecuali kalau caps lock semua. Ini misalnya tidak boleh huruf besar nih. Nanti diperhatikan juga yang lainnya ya, Gracia. Baik Ibu. Urgensi analisis kesalahan belum terlihat. Jadi dari latar belakang yang dibuat, ini sudah ada 2 paragraf nih. Karena memang baru pendek kali ya paragrafnya, jadi belum dikemukakan apa urgensi dari penelitian ini. Kenapa perlu menganalisis kesalahan? Nah, itu belum terlihat. Kira-kira untuk apa menganalisis kesalahan, Gracia? Untuk apa sih apa namanya? Untuk menganalisis kayak mereka itu kalau ngerjakan soal polinom itu Bu, kesalahannya ada di mana? Entah misalkan mereka eh, kurang paham rumusnya atau misalkan salah menerjemahkan soal gitu Bu. Oke, ya, ya. Kira-kira ngapain gitu? Kita melihat kesalahan mereka. Ngapain sih lihat-lihat kesalahan orang gitu? Buat apa? Biar kita bisa memperbaiki kesalahan yang dilakuin Bu. Nah, jadi maksud saya, eh, apa yang menjadi tujuan apa Gracia itu, walaupun tidak secara langsung ya, itu harus dikemukakan di sini. Karena kalau dipikir-pikir ya, ngapain sih lihat kesalahannya orang? Ini kan analisis kesalahan ya. Kenapa kita perlu menganalisis atau mengevaluasi kesalahan orang lain, gitu kan? Apakah kita akan belajar dari kesalahan mereka? Atau apa tujuannya gitu? Eh, jadi perlu diterangkan di sini ya, Grace ya. Baik Ibu. Oke, kemudian Gracia siapa pembimbingnya? Yang pertama Bu Pipit, yang kedua Bu Ola. Nah, Bu Pipit ini bakalan minta teori nih, teori analisis kesalahan siapa yang dipakai. Nah, Pasti akan minta dari siapa? nah itu Bu awalnya kan maunya Newman itu ya Bu. Tapi yang kemarin Hmm. Ibu bilang. Nah, terus saya ngeliat lagi kayaknya bakal jadi yang Apos deh Bu. Oh, Apos. Apos ada teori primernya. Sudah ketemu. Belum Ibu.
sama aja dong dengan NEA jadinya. Sama-sama belum. Jadi intinya kalau sama Bu Pipit, beliau minta teori primer gitu. Kalau belum ada, biasanya belum mau lanjut bimbingan. Iya ya, tapi nggak tahu, coba aja. Diskusi dulu aja. Oke. Ini teori analisis kesalahan siapa perlu dikemukakan ya di bab 1 atau di latar belakang. Karena banyak teori analisis kesalahan kan. Kenapa yang dipilih teori misalnya NEA, kenapa yang dipilih APOS itu harus diterangkan di sini. Di sini diungkap. Eh, Kira-kira novelty-nya di mana? Ibu maksudnya novelty itu apa ya, Bu? Kebaruan dari penilaian eh, teliti dibanding dari dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena banyak nih yang sudah melakukan analisis kesalahan. Nah, kalau Gracia ini, apa yang baru dalam analisis ini? Kayaknya belum kepikir deh, Bu. Belum kerja. Oke. Nanti eh, kita bisa melihat suatu hal itu baru kalau ada perbandingannya kan, yang lama seperti ini. Nah, ternyata yang belum mereka lakukan itu adalah eh, apa gitu. Nah, itu ada gap jadinya kan, ada ruang kosong yang bisa kita isi itu novelty-nya. Kemudian, statement pada paragraf 1 harus didukung dengan teori atau observasi secara langsung. Jadi, sebenarnya bukan hanya paragraf 1 saja ya. Jadi, ketika kalian nanti buat latar belakang, itu setiap paragraf atau setiap apa statement yang kalian keluarkan, kalau bisa tuh didukung oleh teori. Kemudian nanti dibuat argumen di bawahnya. Seperti itu. Ya, Iya, Ibu, Grace itu ya. sebenarnya ada, Bu, tapi emang kurang lengkap aja sih, Bu. Ya, karena apa? Karena ini baru berupa outline ya. Ini tidak jadi masalah. Belum terlihat teori analisis kesalahan yang dipakai. Karena memang belum dipilih tadi ya, Gracia ya. Iya, Bu, benar. Tulis bulannya. Lalu, iya, itu saja kalau untuk Ibu, kelas saya izin tanya, Bu. yang ya, Sebenarnya apa? case-nya sama kayak Haikal sih, Bu. Kan ini materi saya yang eh, polinom itu di sekolah ini tuh semester 1, Bu. Nah, Mm-mm. nanti kan berarti penelitiannya kurang lebih semester 2. Nah, boleh nggak, Bu, kalau misalkan nanti pas saya itu pas di semester 2 jadi saya ajari ulang mereka buat beberapa pertemuan, habis itu saya kasih tesnya, Ibu. Oh, kalau pada penelitian kualitatif, justru kita tidak boleh mengajari siswa. Karena itu treatment. Jadi tidak ada treatment. Oh, berarti kalau gitu, Bu, langsung kasih. Kasih soal langsung saja. Berarti materinya di semester 1 kan udah saya ajarin nih, Bu, sekarang udah berlangsung. Berarti nanti Mm-mm. pas di penelitiannya, bukan. Apa? Analisis Di terjun lapangannya itu di prapenelitiannya. semester 2. Iya, di semester 2-nya, Bu. Berarti langsung kasih soal aja gitu ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Langsung kasih soal saja. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau diingatkan nanti akan ada apa namanya kayak tes gitu untuk mereka. Jadi mereka disuruh bersiap-siap. Tapi treatment dari peneliti tidak ada ya. Karena penelitian eksperimen yang seperti itu. Treatment yang saya maksudkan itu adalah treatment yang kira-kira itu akan membuat kemampuan mereka itu berubah gitu. Karena sebenarnya tujuan dari penelitian kualitatif itu bukan untuk eh, apa namanya meningkatkan hasil belajar mereka secara langsung gitu ya, tapi cuman untuk melihat oh mereka ini kebanyakannya salahnya ini di sini gitu. Nah, lalu apa selanjutnya, nah gitu ya Gracia, jadi tidak ada treatment kayak mengajar gitu. Oke, Ibu. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Udah, Ibu, Tidak ada. sejauh ini itu saja, Bu.
Dari yang sudah mengumpulkan itu, yang sudah saya baca, itu baru 7 ya. Ini banyak yang sudah mengumpulkan kembali. Nah, yang lain ada yang mau bertanya tidak? Karena saya belum belum baca nih secara keseluruhan yang ada di sini. Yang belum saya baca ada yang mau bertanya? Silakan. Septiani, ya silakan Septi. Ibu saya kan ganti judul ya Bu, karena kan yang minggu lalu itu kalau dari Ibu sendiri judul saya itu ada dua kemampuan yang diuji karena itu nanti akan merepotkan. Jadi saya ganti berdasarkan ini Bu, multiple intelligence. Tapi Kalau tadi saya lihat misalkan jadi penelitiannya penelitian eksperimen kalau tidak salah ya. Itu punya Septi atau punya siapa ya? Oh, bukan. Punya bukan siapa ya? Ibu, Triani penelitiannya tentang apa? R&D Bu Trian. Oh, oke oke lanjut. Saya lupa penelitian siapa itu. Oke, analisis kemampuan literasi matematik siswa berdasarkan multiple intelligence dalam menyelesaikan soal pisah. Oke, boleh. Pembimbingnya siapa? Bu Pipit Ibu, Bu Pipit dengan Bu Tiara. Bu Pipit dengan Bu Tiara. Oke. Lalu yang mau ditanyakan adalah, Ini Bu, kalau yang saya baca itu kan multiple intelligence itu ada 8 ya Ibu. Ada ya 8 ya. gitu. Nah, kalau saya baca dari jurnal itu kan sebenarnya belum banyak juga yang bahas dan kalaupun ada yang bahas itu tidak menjelaskan semuanya gitu Bu, nggak 8 apa namanya kecerdasan majemuknya kayak cuma ambil 3 atau 4. Berarti itu nanti kalau saya ambil buat penelitian saya harus ngambil yang belum diteliti oleh mereka atau sama nggak apa-apa ya Bu ini apa kecerdasan majemuknya. Sama nggak apa-apa, tapi harus ada perbedaan di bidang lainnya kayak gitu. Eh, ini Septi, kira-kira bedanya penelitian Septi dengan mereka nanti kalau misalnya dari sini diambil yang sama, lalu bedanya di bagian mana nanti? Oh, di bagian dalam memberikan soal tuh juga bisa Ibu. Soalnya mereka belum mengasih soal pisah, begitu. Iya, kalau mereka bukan pisah tapi kayak dalam soal bangun ruang misalkan. Eh, Oh, soal-soal rutin gitu ya. tapi ada sih Bu yang soal pisah tapi kayak di kontennya shape apa? Kan banyak kontennya Ibu di soal pisah kok saya jadi lupa. Yang shape gitu-gitu. Oh Berarti iya ya, saya bisa oke. ambil konten yang lain gitu ya Bu. Ya betul betul. Oh ya, siap Ibu. Multiple intelligence harusnya, bentar. Di sini kan multiple intelligence ya. Artinya tuh intelijensi yang dibahas itu banyak gitu, Triani. Em, Kalau misalnya mau ambil fokus satu saja, bisa tidak dibuatnya di sini bukan multiple intelligence. Jadi intelijensi yang dibahas itu apa gitu. Triani mau pilih apa dari 8 itu? Sebenarnya Bu kalau yang saya baca jadi perlakuan bukan perlakuan maksudnya langkah-langkah penelitiannya itu saya pertama ngasih kuesioner dulu Bu untuk melihat kecerdasan mereka tuh apakah interpersonal, apakah logis logis matematik gitu kan. Jadi mereka nanti setelah dikasih kuesioner itu saya kelompokkan oh siswa A ini maksudnya dominannya ke yang mana sih, siswa B dominan kecerdasannya yang mana sih, baru saya berikan soal PISA itu Bu, lalu saya analisis bagaimana sih masing-masing siswa yang memiliki kecerdasan dominan dalam menyelesaikan Oh, soal PISA seperti itu. Jadi bukan satu sih Bu kalau yang saya harap. oke, berarti nanti pada akhirnya bisa jadi intelijensi yang akan dianalisis itu lebih dari satu gitu ya, belum bisa Iya ditentukan di Ibu, awal. iya. Oh, kalau gitu lah bisa. Bentar ya, saya hidupkan lampu dulu. Baik Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terakhir Ibu, sama
kalau nggak salah itu saya baca jurnal juga, bukan kesulitan sih, tapi saran dari peneliti itu buat uh, bikin instrumen bikin kuesioner buat siswanya yang tentang intelligence itu harus yang benar-benar harus divalidasi gitu Bu, nggak bisa sembarangan. Nah itu tuh sebenarnya ada nggak sih Bu kayak yang udah pleket gitu terus saya tinggal langsung pakai aja apa harus saya buat juga ya Oke, Bu? eh, saya belum pernah apa namanya membaca secara utuh artikel yang terkait multiple intelligence ya. Walaupun saat sekarang ini saya lagi mengembangkan sebuah apa namanya platform untuk kurikulum yang ada kaitannya dengan ini ini ya bukan intelligence sih, tentang talenta. Tapi dari diskusi kami tadi sebelum Zoom ini, itu eh, pematerinya bilang bahwa instrumen untuk itu sudah ada gitu, Septi. Jadi Septi, saya juga tidak menanyakan ini ya referensinya, dan tidak minta kepada beliau untuk dikirimkan seperti itu. Jadi coba Septi cari karena saya sendiri belum belum pernah baca secara utuh gitu. Ya, Septi. Karena beliau bilang tadi ada, berarti kan memang sudah ada instrumen yang dikembangkan. Nah, sudah mengembangkan instrumen, tapi instrumen yang dimaksud adalah instrumen untuk mengidentifikasi talenta. Tapi dari apa yang beliau bicarakan tadi, malah beliau mengidentifikasi talenta itu termasuk ke dalam mengidentifikasi multiple intelligence yang ada 8 ini. Itu, tapi kami tidak memakai teori terkait itu. Silakan Septi cari ya, karena beliau bilang sudah ada, harusnya ada. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Oke. Ya, Rangga, apa yang mau ditanyakan? Izin Ibu kalau misalnya Kenapa? izin bertanya Bu untuk yang apa namanya saya kan ganti judul ya Bu. Mm-mm. Baru Bu, kira-kira apakah ini Suaranya mengecil, Rangga. tes suara saya kedengaran nggak Bu? Nah, sekarang udah terdengar. Ya, Rangga ganti judul, lalu Halo tes Ibu kedengaran nggak Bu? ya, sudah terdengar. Tadi ganti judul, lalu kenapa? Ya Ibu. Nah kan saya ganti judulnya tuh rombak banget ya Ibu. Nah saya mau minta feedback dari Ibu tentang judul saya yang terbaru gitu. Mengecil lagi apa? Cuma di saya aja, atau yang lainnya bisa dengar tidak? Yang diomongin Rangga. Tes Ibu. Nah, kalau Halo. sekarang yang besar nih, tapi sudah Oh ya. ngomong, kalau ngomong lagi jadi kecil. Coba lagi, ulangi lagi. Saya coba lift dulu sebentar Ibu. Hmm, Hanifah dulu aja deh. Hanifah apa pertanyaannya? Baik Ibu, apakah sudah suaranya terdengar Ibu? Udah terdengar. Oke, ini Bu sebenarnya saya lebih mau ke minta pendapat juga kan minggu lalu itu waktu tentang pembahasan judul saya lagi nggak standby ya Bu ya karena lagi kesusahan sinyal. Nah terus judul saya itu tentang pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make match terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 8 SMP. Nah alasannya sebenarnya karena apa ya Bu? Saya kayak kepo gitu sama pembelajaran tipe ini, terus diperkuat dengan adanya kunjungan dari salah satu perusahaan gitu ke sekolah saya PKM, di mana mereka itu melibatkan games ke siswanya dan salah satunya adalah contohnya seperti antara kartu A dengan kartu B gitu Bu. Nah, tapi saya masih ragu untuk memilih judul ini karena penelitian sebelumnya itu tuh nggak begitu kuat dan saya belum banyak juga. Terus yang saya bingungin juga Bu, kan judul saya ini adalah pengaruh penerapan model.
Jadi bukan pengaruh modelnya, bukan pengaruh dari model pelajarannya, tapi pengaruhnya apakah menurut Ibu itu apa ya Bu? Baiknya seperti apa gitu Bu? Pengaruh penerapan modal dan pengaruh modal itu pada dasarnya itu sama tuh, Hanifah. Kalau pengaruh modal itu maksudnya ya modalnya itu diterapkan, itu pengaruh penerapan modal ya juga seperti itu, melihat apakah modal ini berpengaruh tidak terhadap kemampuan matematis itu kan. Nah, sebetulnya judul yang seperti ini di SPS itu saya sudah sering ketemu match ya tadi ya. Nah, Iya Bu. mungkin untuk kebaruannya nanti Hanifah tonjolkan tentang gamesnya itu, games yang dimaksud Oh tadi. iya Bu. Nah, kemudian satu lagi, dalam latar belakang, kita tidak boleh membuat latar belakang berdasarkan ketertarikan atau rasa penasaran peneliti ya, atau keinginan peneliti semata, tapi khususnya untuk penelitian eksperimen nih. Tapi kita berangkat dari masalah. Karena nanti kita akan menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, bukan masalah ketertarikan atau masalah keingintahuan peneliti yang akan dilihat seperti itu. Tapi kita akan selesaikan masalah yang ada di sekolah itu. Gitu ya, Hanifah. Baik Bu. Berarti kalau misalkan mau tetap judul ini lebih ke cari pembaruannya dengan cara menanjalkan apa yang mau saya teliti ya Bu ya. Kayak misalkan gamesnya itu berupa Ya, apa gitu. berbantuan apa begitu, berbantuan game Bu. apa. Oh ya baik Bu, siap. Soalnya nanti hari Jumat bakal aku dosen pembimbing saya juga bersama teman-teman yang lain deh kayaknya untuk membahas judul Bu. Jadi kemungkinan akan saya diskusikan dengan Bu Leni lebih lanjut di hari Jumat nanti. Gitu Ibu. Oke, baik. Oke, sama-sama. Rangga tadi sudah ada? Latifa. Oke, silakan Latifa. Ibu, suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar. Ya, saya mau nanya aja sih Bu, yang masalah materi tadi. Berarti kalau misalkan kan materi saya itu kan relasi dan fungsi ya Bu. Tapi kalau Relasi dan misalkan, fungsi. iya, tapi itu kan untuk semester 1 ini dan kalau di tempat PKM saya itu udah dipelajarin gitu Bu. Nanti kalau misalkan saya penelitiannya itu nanti di semester 2 gitu Bu. Boleh nggak saya pakainya itu tetap relasi fungsi? Atau baiknya ambil materi di semester 2? Kalau misalnya sudah muncul di semester 1, materi itu tidak akan muncul lagi di semester 2 kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya Latifa masih tetap mau mengambil itu, khawatir nih nanti penelitian di tahun depan jadinya semester 2 semester Tahun depan gitu ya Bu. bulan apa itu kalau semester 1 tahun depan? Bulan awal ini ya, awal tahun ya? Latifah, halo? Iya, Ibu. Kalau misalnya di awal tahun berarti tidak masalah sih Latifah. Kalau di awal tahun tidak masalah, tapi kan nggak tidak lagi di ini Bu, di semester 1 di tahun depannya nggak sih, bukan di semester 2. Semester 1 kalau pada awalnya materi itu munculnya di bulan apa? Semester satunya itu di bulan apa? September. Oh, Bulan ini September. ya. Oh, nggak bisa. Pasti nggak akan muncul lagi. Akan muncul di September tahun depan kan berarti. Iya, betul. Berarti cari materi yang masih terkait dengan itu. Iya, Ya, Bu, ya. kalau di saya itu bermasalah ya. Kalau misalnya pengujinya saya nanti, saya pasti akan apa namanya menyarankan seperti itu. Tapi nggak tahu deh kalau penguji yang lain mungkin punya pertimbangan yang berbeda. Alasan saya tadi itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya Oke, tadi si Rangga sudah ada belum? Nanti dia bersedih hati. Apa ini yang resen? Rangga jadi tidak mau bertanya. Kalau tidak, yang lain dulu. Hanes ya? Ya, silakan Hanes.
Suara saya Ya kan? terdengar jelas gak, Bu? Terdengar jelas sekali. Oke, apa yang mau Oke. ditanyakan? Kan kemarin itu saya ngajuin judulnya yang saya kasih tau ke Common Blue Cat ya, Bu. Nah, kalau di sini saya nulisnya jadinya pengaruh game based learning Blue Cat terhadap pemahaman konsep matematis siswa SMP. Jadi, kalau kemarin kan masih hasil belajar, ini saya akhirnya ambil ke konsep matematisnya kan, Bu. Oke. Tapi di sini yang mau saya tanyain ke Ibu, kira-kira saya perlu apa mengaitkan si game based learningnya ini sama model pembelajaran gitu nggak, Bu? Misalnya kayak pendekatannya lebih ke kayak project based learning, problem based learning, atau discovery learning ya gitu, Bu. Jadi kayak untuk memperkaya pembahasannya juga sih, Bu. Jadi fokusnya lebih lebih tertata lagi gitu. Kira-kira kalau menurut Ibu gimana, Bu? Saya malah cenderungnya game based learning ini masuk satu model pembelajaran. Kalau game based learning ini kan dia nggak punya sintaks kan, cuma sekadar game gitu kan, apa Hanes? Iya, Ibu. Itu kan maksudnya. Jadi bagaimana cara menjalankan game ini menggunakan model pembelajaran apa? Nah gitu. Jadi saya cenderungnya malah pengaruh model pembelajaran apa dengan bantuan game based learning ini gitu. Iya, berarti ditambahin ya, Bu, ke model pembelajarannya ya, Hmm. Bu. Iya, supaya sintaks pembelajarannya itu jelas. Jadi game, nah kan tidak dari awal kan game based learningnya digunakan, pasti ada di Enggak. tahapan tertentu kan. Iya. Nah ya gitu maksudnya. Oke, Bu. Ya udah kalau gitu. Oke, siapa pembimbingnya? Bimbing satu saya Bu Elis, duanya Bu Kori, Bu. Eh, Calon-calon cepat ini nih, cepat wisuda Masya kalau Allah, kita amin, amin ya Allah. karena Bu Elis orangnya ini rajin kalau bimbingan. Ya, selanjutnya siapa ya yang resign sekarang? Dinda, silakan Dinda. Iya, Ibu. Eh tadi sebelumnya ada Pamba, Pamba Raisen jadi mau nanya nggak Pamba? Ibu kan di sini judul saya tuh ngajuin pengembangan instrumen screening kesulitan belajar matematika. Jadi itu arahnya emang sebenarnya tuh untuk di awal semester ya Ibu. Cuman materinya itu mengarah ke aljabar, bilangan bulat sama rasional. Karena kalau apa namanya penelitian yang udah tak cari itu sebelumnya lebih mengarah ke sana ke analisis kesulitan belajar matematikanya gitu. Karena kan masih di awalnya gitu kayak untuk tahapan screening. Jadi ntar kayak bisa memetakan kesulitan siswanya gitu. Kayak apa ya, bukan memetakan sih, mengidentifikasi deh, mengidentifikasi siswa ini yang benar-benar kesulitan kayak gitu Ibu. Nah, Di tapi materi kan tertentu. di sebenarnya untuk di materi matematikanya sendiri Bu, di materi matematikanya. Jadi untuk soalnya itu ngambil ke aljabar sama bilangan bulat sama rasional karena kan itu dasar dari matematika. Kalau dari yang udah tak baca gitu. Nah, tapi kalau untuk uji cobanya itu kan kemungkinan yang di awal tahun itu ya Bu, berarti kan masuk di semester 2. Nah, itu tuh tetap masih bisa pakai materi itu karena udah lewat atau masuk ke materi yang di semester 2 ya Bu? Nah, gini ya. eh Sebenarnya yang ahli di penelitian pengembangan itu kan Pak Agus ya. Pembimbingnya siapa? Pembimbing duanya Bu Ola, pembimbing satunya Pak Aris. Nah, nggak apa-apa. Semua dosen juga paham tentang penelitian pengembangan kok. Jadi yang saya pahami nih, karena S2 saya juga penelitiannya tentang penelitian pengembangan, uji coba itu bisa ada dua jenis gitu. Jadi ada uji coba kelas kecil sama ada uji coba kelas besar. Mungkin kalian juga sudah belajar di metodologi penelitian ya. Ini kalau yang saya pahami nih ya. Jadi untuk di uji coba kelas kecil itu kalau saya dulu waktu penelitian itu adalah uji coba terhadap kebetulan subjek penelitian saya adalah mahasiswa terhadap mahasiswa yang sudah pernah menempuh materi itu atau mengambil materi itu kayak gitu, mengambil mata kuliah itu. Jadi kita cuma tinggal kasih aja. Jadi ya tidak masalah kita mau ngasih yang kapan, yang penting mereka sudah pernah mengikuti materi tersebut. Kemudian ada uji coba kelas besar. Uji coba kelas besar itu adalah uji coba sebenarnya.
apa maksud uji coba sebenarnya? Jadi materi itu diuji cobakan pada eh, mahasiswa yang memang sedang belajar tentang materi itu, gitu. Jadi kalau di penelitian S1, saya pikir itu hanya sampai uji coba ini ya, uji coba apa namanya, uji coba kelas kecil kan, Dinda ya. Oh iya, oke baik Ibu. Satu lagi, berarti kan kalau untuk R&D sendiri kan biasanya ada analisis kebutuhan ya Ibu. Kalau untuk instrumen ini apakah analisis kebutuhannya ke siswa atau cukup ke guru ya Bu? Soalnya kalau semisal ke siswa tuh saya agak bingung apakah mereka akan paham sama instrumen-instrumen ini gitu Ibu. Karena kan instrumen biasanya dipakai sama guru ya Ibu gitu. Pengembangan instrumen kesulitan belajar. Hmm, kalau ke siswanya berarti bukan instrumen analisis kebutuhannya bukan tentang itu ya kalau ke siswa, ke guru coba guru aja. Tapi nanti coba diskusikan dengan pembimbing ya. Kalau yang saya pahami sekarang, karena nanti yang akan butuh instrumen ini atau yang akan menggunakan instrumen ini adalah guru, maka analisis kebutuhannya juga ke guru harusnya ya. Atau pengguna instrumen lainnya. Kira-kira Dinda targetnya siapa yang gunain ini? Kalau target pengguna yang ngerjain instrumen atau yang pakai instrumennya Ibu? Yang pakai instrumen. Yang pakai instrumen itu nanti siswa jadi apa ya? Dari guru ngasih ke siswa, ntar siswa yang ngerjain. Jadi dari hasil yang udah dikerjain itu guru bisa ngelihat kira-kira siswa ini tuh kesulitannya di mana sama batas batas apa ya? Batas kemampuan mereka dalam mengerjakan itu sampai mana gitu, Bu. Analisis kebutuhannya ke guru, tapi uji cobanya nanti ke siswa ya. Oh iya, oke. Baik, Ibu, makasih. Hmm. Mungkin nanti didiskusikan kembali dengan pembimbingnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Rangga, silakan Rangga. Iya Ibu, saya udah terdengar kan Ibu? Sudah terdengar. Oke, iya Ibu. Jadi kan judul saya itu kan berganti Bu. Jadi yang apa namanya efektivitas mode pembelajaran kooperatif, tipe Teams Games Turnamen, perbantuan media pembelajaran, yaitu Blue Cat terhadap kemampuan pemahaman konsep pada siswa kelas 9 SMP. Hmm. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di sini kan saya masih belum kayak nyantumin materi, terus juga di sini saya naruh kelas 9 SMP gitu. Nah, SMP di mana pun saya masih belum apa namanya belum kebayang lah gitu Tahu. karena saya sempat diskusi kan sama dosen dosen pamong saya gitu kan untuk kelas Guru Pamong. eh Dosen ya Pamong. guru pamong di sekolah Oh, karena oke. Pak gimana ya kalau misalnya pembelajaran gitu kita pakai dengan handphone apa segala macam gitu gitu kan guru pamong saya bilang eh, eh, kalau misalnya di sekolah-sekolah bagus sih masih bisa kayak gitu tapi kalau misalnya sekolah-sekolah yang negeri segala macam dan nggak terlalu bagus biasanya jadinya nggak efektif kalau misalnya menggunakan elektronik gitu jadi nggak bisa pakai game gitu kan nah di situ saya bingung juga tuh Bu nih jadi gimana ya kalau misalnya saya masuknya penelitian ini saya harus nyari sekolah yang beneran muridnya tuh bisa make elektronik apa gimana gitu Bu. Ya, kalau misalnya Rangga paksakan di sekolah yang tidak ada, berarti nanti nggak jalan nanti eksperimennya, tidak sesuai dengan yang diharapkan langkah-langkah eksperimennya. Berarti cari sekolah yang memang bisa menggunakan itu. Oh oke Bu oke oke oke. Terus juga Atau nah atau kalau apa misalnya gimana Bu apa Rangga benar-benar bisa mengadakan apa yang mereka tidak punya gitu. Misalnya keterbatasan gadget. Nah, jadi untuk penelitian nanti ya udah adain gitu atau minjam atau gimana oke gitu. hmm, oke 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 Bu. Oke, oke. Nah Betul. eh, pertanyaan keduanya ini sih Bu kan saya di sini kan efektivitas gitu ya. Nah, dikatakan efektif itu da angkanya itu dari saya sendiri, maksudnya dalam perhitungan saya sendiri, atau emang ada standar itu segini, Bu? Ini kalau melihat judulnya tentu tentang efektivitas, berarti Mhm. nanti itu adalah penelitian eksperimen pastinya ya. Iya, Ibu, betul. Artinya akan ada hipotesis. Hipotesis itu Heeh. bisa jadi hipotesisnya ditolak atau diterima seperti itu. Nah, Hmm. ketika hipotesis yang Rangga inginkan itu sesuai dengan apa namanya harapan
Rangga dan siswa, berarti ya itu sebagai standarnya. Oh, berarti Kalau itu saya efektif atau tidak gitu. kalau kayak gitu berarti saya harus ada ini dong, Bu. Apa kayak capaian antar saya dengan siswanya nanti ya, Bu, gitu. Bisa segini orang gitu. Seperti Apa gimana, Bu? seperti penelitian eksperimen biasanya. Jadi nilainya diolah nanti, kemudian pakai uji T. Oh, Kalau misalnya oh, hipotesisnya diterima atau ditolak gitu, nah itulah yang akan menjadi kesimpulan Rangga apakah kesimpulannya penelitian ini nanti saya. efektif atau tidak gitu. Kalau misalnya eh, Hmm, apa namanya ternyata ujinya diterima atau ternyata ujinya ditolak, kira-kira efektif hmm. atau tidak. Jadi kesimpulannya dari sana aja. Oh, oke, oke, oke. Berdasarkan nanti hasil penelitian sayanya ya, Bu. Hmm, itu sebenarnya Hmm, penelitian eksperimen juga sama aja oke, prosesnya, oke. cuman judulnya saja berbeda. Kemudian nanti Oke. diskusikan ini ya, kalau terkait judul, mungkin Oh, orang-orang oke, belum oke. biasa dengan judul yang seperti ini untuk skripsi, karena biasanya Hmm, judul seperti itu tuh untuk ini artikel. hmm. Emang jarang aja apa gimana, Bu? Memang sepertinya gaya di UNJ itu seperti itu judul kalau untuk deskripsi. Tapi kalau Oke, mau coba, ya silakan tidak ada masalah kan. Toh artikel juga bisa menggunakan judul itu gitu. Tapi nanti oke, Anda oke. harus ini nih di bab 2-nya harus menjelaskan definisi efektivitas itu apa. Oh, oke, 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 oke. Di bab duanya ya, Bu. Oke, siap. Ya, gitu. Oke, oke. Udah itu Oke, aja sih, ada Bu. lagi yang mau bertanya? Oke, cukup. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Hamba tidak jadi bertanya? Tidak deh. Oke, silakan. Ibu, saya izin tanya nih Bu kalau gitu. Jadi kan saya ngambil implementasi implementasi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi terhadap eh, di materi ini pada siswa kelas 9 gitu Bu. Saya sebenarnya masih rancu soal materinya karena saya mikir saya kan penelitian kualitatif. Kalau materinya udah lewat, misalnya saya ngambil based on data nilai mereka saat itu. Tapi kan saya butuh nanti kayak observasi dan wawancara juga ya Bu. Mm-mm. Khawatirnya itu Sebentar, tiga Mbak. jadi, iya Bu, Penelitian, saya potong ya. Implementasi ini sama kayak siapa tadi ya? Dia mau mengamati bagaimana sama kayak, Debbie kalau nggak salah ya Bu. iya, Debbie apa Rena tadi ya? Debbie ya? Hmm, Reina tuh pengembangan seingat saya. Debbie seingat saya. Debbie berarti. Nah, Mm. eh Said itu harus, kalau misalnya judulnya implementasi, orang akan mengira, oh ini itu penelitian eksperimen. Karena mengimplementasikan, apa tadi, deep learning ya? Eh, berdiferensiasi Bu, Oh, pendekatan pembelajaran diferensiasi. Oke. Karena orang akan apa namanya mengira ini adalah menerapkan model atau pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut kayak gitu ya. Nah, gitu Sayed. Jadi harus dipertegas di latar belakangnya. Kalau misalnya memang ini tuh adalah penelitian kualitatif, apa urgensi dari penelitian itu gitu. Ngapain sih ngamati ini apa namanya proses pembelajaran, tuh, tujuan akhirnya apa? Hmm, oke Bu. Lalu latar belakangnya tidak dibuat seperti latar belakang dari penelitian eksperimen ya, karena kita tidak akan menyelesaikan masalah secara langsung. Iya, lebih ke pengamatan pengaplikasian di sekolah itu tuh gimana sih gitu. Kalau Ya, di bayang lalu saya. betul betul. Kemudian nanti Atau, kamu bisa belajar juga jenis penelitian kualitatif apa nih yang cocok di penelitiannya Said. Kalau misalnya mengamati proses pembelajaran, apakah penelitian kualitatif yang studi kasus, fenomenologi, atau grounded teori, atau banyak lagi yang lain ya jenisnya. Coba dibaca-baca. siap Oke. Ibu. Kalau kalau dari hasil cari saya sendiri kayaknya sih kualitatif deskriptif Bu. Tapi awal saya tuh mikirnya kayaknya studi kasus gitu Bu. Jadi belum belum pasti soal itu. Tapi kalau deskriptif emang semua kualitatif deskriptif, Iya, itu sih. ya Benar kan? juga. Iya, tapi pikiran saya awal tuh mikir saya lihat di mana ya? Studi kasus gitu, Bu. Tapi Oke. saya lupa lihat di mana. Oke, nanti dibaca lagi teorinya ya. Siap, Ibu. Ada lagi yang mau bertanya?
Jadi ini untuk mahasiswa bimbingan saya, di sini saya lihat ada beberapa ya, kayak siapa, Said, Faisal, siapa lagi, Haikal. Ada lagi tidak? Ada beberapa yang masuk ke sini kemarin. Eh, Kalau di bimbingan saya itu ada grup bimbingan. Nanti informasi terkait bimbingan saya share di grup. Coba di WA saya nanti ya, siapa saja yang melakukan bimbingan dengan saya. Jadi sudah boleh berdiskusi. Oke, terkait teknisnya nanti ada di grup juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi, oh ya, minggu depan itu karena eh, kalau dilihat dari RPS itu, pertemuan kelima sebenarnya kita bahas tentang apa ya, bab satu. Nah, intinya bab satu itu adalah seperti bagi yang sudah punya outline ya. Tadi sebagian besar sudah bikin outline untuk yang bab satu juga kan. Nah, coba di minggu depan dirancang dulu bab satunya. Saya akan komentari di minggu depan apa saja yang harus diperbaiki. Nah, metodenya tetap seperti ini. Jadi teman-teman bagi yang tidak mengumpulkan tugas, berarti saya tidak memberikan komentar gitu jadinya, sedikit jadinya. Paling cuman hanya bertanya kayak gini kan jadinya. Usahakan dikumpulkan sebelum hari H, jadi saya bisa komentari banyak. Kalau kumpulnya deadline, seperti yang tadi kan di injury time, kalau banyak yang ngumpul seperti itu, jadi saya nggak terbaca jadinya. Usahakan beberapa hari sebelum hari H. Itu ya. Tidak ada pertanyaan ini, sepertinya sudah mau maghrib. Cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Aman. Eh, jadi ini satu lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk Turnitin kalau bisa dicek dari awal supaya nanti kalian nggak ulang-ulang. Kalau semisalnya akun Turnitin yang dari Pak Tian dulu tidak berfungsi lagi, boleh laporkan ke saya minggu depan. Saya akan berikan akun untuk masuk ke Turnitin. Ya, saya juga punya akun instrukturnya. Kemudian Hanes, tolong bantu saya untuk mencatat siapa-siapa saja yang tidak hadir untuk setiap pertemuan ya. Jadi nanti ketika ditanya oleh Korprodi, ini kenapa kelas ini tidak ada yang SPS di semester ini, saya bisa jawab, kehadirannya seperti ini Bu. Kemudian laporan apa namanya untuk tugasnya dia tidak mengumpulkan, misalnya seperti itu ya. Jadi saya punya eh, berkas untuk diperlihatkan dan punya alasan kenapa kalian sampai tidak bisa SPS di semester ini, gitu ya. Semangat ya semuanya. Semoga minggu depan udah selesai bab satunya. Kalau minggu depan selesai bab satu, minggu depannya lagi bab dua kan. Minggu depannya lagi bab tiga. Berarti 4 minggu ke depan kalian sudah bisa SPS. Amin, Bu. Jadi Amin, Bu. Amin, Ibu. kalau Doakan berjalan Ibu. dengan lancar. Nah, itu kan Amin. harapan kita kan. Nah, coba bayangkan apa namanya, tidak semua harapan kita atau rencana kita itu berjalan sesuai dengan planning. Jadi makanya dari sekarang saya ingatkan, karena di tengah jalan itu ada saja rintangannya. Ini untuk menghadapi rintangan tersebut kalian harus mulai dari awal gitu. Biar nanti kalau molor nggak terlalu molor banget gitu jadwalnya dari timeline. Ya, oke, saya pikir cukup karena sudah azan. Udah ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Dev ya.